Lu sering bingung market lagi ngapain. Kadang-kadang naik, tiba-tiba turun. Terus lu entry udah kayak tebak-tebakan. Nah, di video kali ini gue bakal tunjukin cara paling simpel buat baca struktur market. Biar lu bisa entry dengan tenang, tanpa mikirin indikator segambreng, dan tanpa perlu cari validasi posisi kemanapun. Di video sebelumnya, gue sempat bahas sekilas soal struktur market. Dan kali ini gue bakal ajak lu lebih dalam lagi, plus kasih lu framework dan step by step sederhana buat identifikasi struktur market. Setelah nonton video ini, gue harap lu bisa lebih paham lagi gimana cara bedain market yang sedang trending, ranging, ataupun reversal, kapan momen entry yang pas, dan kapan mendingan tunggu dulu. Plus gue bakal breakdown contoh real chart, jadi bukan cuma teori doang. Video ini cocok buat lu yang pernah trading tapi masih sering bingung arah market kemana, atau buat lu yang baru nyentuh analisa teknikal. Gue nggak janji lu langsung cuan, tapi gue yakin setelah nonton video ini, cara pandang lu ke market bakal beda. Disclaimer dulu, gue bukan guru trading ataupun profesional berlisensi. Gue cuma trader yang udah cukup lama berkecimpung di dunia ini, dan sekarang gue mau sharing cara gue analisa dan trading. Gue nggak ngajak ataupun maksa apapun, gue cuma cerita yang bersifat edukatif. Dan gak usah berlama-lama, kita langsung aja ke materi. Let's jump to it. Di video sebelumnya, gue udah bahas soal market regime secara keseluruhan, dan kali ini kita fokus ke regime market trending tipe 1. Dan strategi ini paling umum di sini adalah trend following. Gue akan bahas sedikit teknikal dan cara entry, exit, dan targetnya, dan sisi psikologi dalam proses pengambilan keputusan. Soalnya masalahnya paling besar itu justru bukan dari strategi, tapi di mental lu saat lu ambil keputusan. Oke, biar lu nggak lupa, kita bahas singkat dulu apa itu regime tipe market 1 ini, atau yang sering disebut trending market. Ciri-ciri itu gampang dikenalin. Biasanya itu harga bikin higher highs dan higher lows kalau untuk uptrend, dan sebaliknya buat downtrend. Biasanya dimulai dari fase sideways yang volatile atau market tipe 4. Lalu muncul info besar dengan peningkatan volatilitas bertahap. Tapi jangan salah, harga nggak selalu ngebut, kadang geraknya pelan, tapi konsisten satu arah dalam jangka waktu tertentu. Nah, di sini ada dua variabel utama buat identifikasi market regime ini. Yang pertama adalah waktu. Untuk tipe market ini, itu sering muncul setelah news besar atau pas market lagi open, atau breakout dari sideways atau konsolidasi, atau yang kita sebut dengan tipe market 4 ini. Dan tren ini biasanya bertahan berhari-hari sampai mingguan. Dan variabel kedua adalah volatilitas. Untuk tipe market ini, di awal-awal itu tren mulai dengan breakout dan volatilitasnya biasanya tinggi. Di tengah tren kayak nomor 1 ke nomor 2 atau nomor 3 ke nomor 4, biasanya muncul pullback kecil, tapi overall masih melanjutkan ke satu arah utama. Nah, pas masuk ke fase terakhir 4 ke 5, harga biasanya mulai choppy. Banyak fake out karena volatilitas mulai meningkat secara drastis karena distribusi. Dan ini yang bikin mental banyak trader runtuh karena ngalamin banyak loss. Biar gampang, kita ambil contoh chart Euro USD. Sekarang harga dalam kondisi market struktur uptrend karena terbentuk serangkaian higher high dan higher low. Tren ini muncul dengan impuls besar setelah forming sideways atau konsolidasi dan dari akhir November hingga akhir Februari. Nah, buat entry di regime market kayak gini, ada dua cara umum yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah breakout setup, yaitu entry saat harga tembus di level kunci. Di sini adalah resisten di tanda panah atau break high sebelumnya. Dan yang kedua adalah pullback setup, entry pas harga retest sedikit sebelum lanjut ke tren utama. Nah, di sini adalah yang nomor 1 ke nomor 2 atau nomor 3 ke nomor 4. Masih ingat kan ya? Nah, secara pribadi, gue biasanya pakai kombinasi dua pendekatan ini untuk tentuin entry gue. Contoh nih, kalau harga break resisten di level ini, gue bisa ambil agresif entry pakai breakout setup. Tapi, gue turunin time frame-nya ke yang lebih kecil untuk dapetin harga yang lebih presisi. Contoh ke time frame 1 hour atau 4 hour. Validasinya gimana? Ada banyak cara, bisa pakai candlestick analysis atau indicator basis. Tapi gue biasanya pakai volume profile buat lihat apakah ada akumulasi di level tersebut. Nah, setelah gue tahu mau pakai breakout setup, gue match dengan rules trading gue. Di sini gue pakai risk reward yang adaptif, dari 1:2 sampai 1:4,5. Dan gue selalu resikoin itu mulai dari 0,5 sampai 1% dari balance atau equity gue. Jadi kalaupun harga balik arah, gue udah siap loss dari awal segitu doang. Jadi gue nggak terlalu bebanin gitu. Nah, untuk penempatan exit dan target gue itu gimana?
Karena ini uptrend, biasanya beberapa pips di bawah previous low untuk stop loss gua. Dan untuk target, gue pakai next resistance yang jelas untuk taking profit pertama gua. Dan di sini pun ada peluang entry lagi untuk setup pullback. Nah, gimana cara estimasi pullback sampai di mana? Kita bisa pakai 3 cara. Pertama adalah price action itu sendiri. Contoh di sini ada bullish engulfing, ada 2 candle. Yang kedua kita menggunakan indicator basis seperti EMA 20. Nah, ketika harga touch line ini, maka itu entry. Atau kita bisa menggunakan tools Fibonacci retracement di level 23,6 sampai 38,2% untuk tipe market satu ini. Atau kita bisa kombinasi semuanya untuk dapat edge terbaik, setidaknya 3 konfirmasi pendukung sebelum kita entry. Daripada cari validasi ke orang lain yang ngejelaskan. Ya, mendingan kita cari sebaik mungkin gitu. Tapi gue tekankan, masalahnya bukan di setup. Lu bisa pakai teknik lu sendiri atau konsep lain. Tapi gue mau bahas dari sisi psikologi lu saat lu jalan ini. Di breakout setup, psikologi yang sering muncul itu FOMO atau takut breakout palsu. Lu mungkin kayak ngerasa, kalau gua nggak masuk sekarang gimana kalau fake out? Atau kalau gua nggak masuk sekarang, nanti harga kabur. Dua pikiran ini bikin lu overthinking, impulsive entry, dan akhirnya lu overtrading. Padahal setup lu mungkin udah bener. Atau sekarang kondisinya memungkinkan untuk entry pakai pullback setup. Ini malah lebih tricky secara mental. Karena pullback itu gerakan counter trend, dan kita nggak pernah tahu pasti harga bakal mantul di level mana. Apakah di EMA 20, apakah di Fibonacci 38,2%, atau di support sebelumnya. Kalaupun pullback terlalu dalam, lu mulai mikir, ini masih pullback atau udah reversal? Dan akhirnya lu nggak entry sama sekali karena lu galau debat dalam pikiran lu sendiri. Dan akhirnya harga balik dan lu cuma bisa nonton. Yang lebih parah lagi, pas harga udah naik dan lu nunggu retrace itu nggak pernah datang. Lu stuck di situ sambil mikir, gue masuk nggak ya? Atau gue tunggu harga balik lagi atau baru entry? Akhirnya, harga ninggalin lu untuk kedua kalinya. Memang, dua strategi yang kelihatannya simple, tapi efek psikologinya itu beda. Dan ini sering bikin mental trader hancur. Bikin mereka overtrading, bikin mereka re-entry tanpa setup atau impulsive entry, dan bikin revenge trading karena nyesel nggak entry sebelumnya. Ujung-ujungnya bukan market yang ngalahin lo, tapi lo sendiri. Makanya, setup apapun yang lo pakai sekarang, lo bakal selalu dihadapkan sama dua tekanan. Masuk sekarang dan takut salah, atau nunggu dan takut ketinggalan. Dan selama lo nggak punya sistem yang solid dan jelas, psikologi lo bakal selalu kena hantam. Jadi, pelajaran dari regime tipe market satu ini adalah trend following itu bukan cuma soal strategi, tapi soal mental. Karena secara statistik, rata-rata win rate di market tipe ini adalah 55%. Jika dieksekusi dengan terstruktur. Mau itu pakai price action, indikator, atau chart pattern, semuanya tetap bisa bikin tekanan mental saat lu mau entry. Yang penting apa? Lu ngerti strategi lu 100%. Percaya sama sistem lu itu works jangka panjang, dan selalu pakai stop loss buat lindungin akun lu. Karena apapun yang lu pilih, psikologi lu tetap bakal gak nyaman. Dan lu harus terima itu, biarkan trading plan lu bekerja. Dan di seri selanjutnya kita bakal bahas perbedaan regime tipe 1 ini dan tipe 2. Keduanya kelihatan trending, tapi satu bisa jadi reversal. Dan ini sering bikin kita bingung. Ini masih trend atau udah ganti haluan? Tunggu videonya karena kita bakal bongkar semua kebingungan ini. Sekian video tutorial kali ini dan gue berharap kalian bisa menyerap ilmu ini dengan baik dan mengimplementasikan dalam trading kalian. Jika kalian ada pertanyaan seputar materi ini ataupun hal lain, kalian bisa drop komen di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe untuk konten edukasi berikutnya. Sekian dari gue dan stay safe and happy trading guys. Bye-bye.